gen-gen sitokin karena dia bertugas pada proses signaling imunitas ya, dan juga dia menekan produksi dari golongan dari sitokin, ada interleukin, kemudian interferon itu. Nah, ini tacrolimus ini sama dia produksi termasuk fungal produk ya. Nah, ini caranya dia berikatan tadi di FKBP ini ya, FK binding protein sini. Yang terakhir adalah sirolimus. Sirolimus ini adalah makroida kuat, ini yang termasuk antibiotik, jadi menekan aktivasi dan proliferasi sel T. Nah, yang dimediasi oleh antigenik dan sitokin. Dia tidak menghambat produksi interleukin 2, tetapi dia langsung memblok respon dari sel T. Jadi sel T tidak bisa memberikan respon ya. Dia beda dengan siklosporin dan tacrolimus, tapi dia langsung melakukan blokade di respon sel T. Harusnya sel T itu memberikan respon, melakukan diferensiasi perubahan, jadi dia ditekan aktivitasnya oleh sirolimus. Okay. Setelah itu inhibitor sitokin gen expression. Ini menghambat aktivitas di ekspresi gen sitokin ya. Jadi sitokin ini ekspresinya atau jumlahnya nanti dihambat ya, harusnya misalkan dia ekspresinya banyak, karena ada penggunaan dari kortikosteroid ini bisa menurun, menghambat ekspresi gen sitokin, sekaligus juga dia sebagai agen antiinflamasi. Nah, contoh obatnya ada prednisolon dan dexamethasone. Kedua obat ini banyak digunakan pada terapi kanker ya. Pada terapi kanker, dosis tinggi kortikosteroid ini dapat digunakan sebagai imunosupresan. Ini contoh obatnya dexamethasone, prednisolon. Kalau untuk penggunaannya, dia biasanya kombinasi dengan siklosporin ya tadi. Kombinasi dengan siklosporin ya. Untuk transplantasi organ, supaya dia tidak terjadi proses perusakan dari sistem imun, organnya tetap terjaga, bisa membaur dengan tubuh kita. Dia bisa pakai kombinasi dengan imunosupresif agen dan siklosporin. Bisa pakai dexa atau prednisolon. Kalau untuk kedua obat ini yang banyak dipakai, prednisolon dan dexamethasone. Selain itu, yang termasuk golongan obat-obat imunosupresan, itu ada obat cytotoxic drug. Cytotoxic ini dia artinya obat yang memiliki aktivitas toksik terhadap sel ya. Dia tidak spesifik nih. Mekanismenya nanti bisa menghambat purin dan pirimidin, sintesis purin dan pirimidin. Ini tahu ya purin dan pirimidin ya? Saat pembentukan DNA itu kan butuh basa purin dan pirimidin. Nah, itu dia dihambat sintesanya. Jadi tidak terbentuk sel-sel baru lagi nanti. Contoh obatnya ini azathioprin, melicofenolat mofetil, kemudian ada levonorate sama methotrexate. Methotrexate ini banyak dipakai ya untuk kemoterapi ya. Golongannya adalah anti metabolit agen ya. Kemudian dia juga ada alkylating agent, contohnya adalah cyclophosphamide. Mekanismenya untuk anti metabolit ini dia menghambat enzim-enzim yang digunakan sebagai bahan penyusun DNA. Enzimnya ada purin, pirimidin tadi. Sedangkan alkylating agent, contohnya adalah cyclophosphamide tadi, mengubah struktur dan fungsi DNA sehingga tidak dapat berkembang biak. Aslinya DNA itu kan dia melakukan replikasi terus menerus, tapi ketika ada disisipi oleh cyclophosphamide, ini dia tidak bisa berkembang biak, dihambat prosesnya. Jadi tidak terjadi proses perkembangbiakan membentuk DNA baru terhenti, lalu nanti apoptosis endingnya ya, selnya mati, pecah. Sedangkan enzim-enzim kalau yang antimetabolit ini dia bahan utamanya untuk penyusun DNA itu tidak ada. Akibatnya apa? DNA tidak terbentuk sel baru, tidak terbentuk sel kanker baru, tidak terbentuk sel-sel yang punya aktivitas merusak yang baru. Kalau sel kanker itu kan dia mengalami mutasi ya, selnya berkembang lebih cepat, kemudian melakukan kerusakan. Kalau misalkan dia bahan bakunya dihambat, dia tidak bisa membentuk sel DNA yang baru. Tapi karena ini tidak spesifik, harusnya tidak spesifik terhadap sel kanker saja, sel normal yang dibutuhkan oleh tubuh juga dihambat. Makanya banyak obat-obat sitotoksik
kemoterapi yang dia punya efek samping mengerikan di tubuh, kebotakan, badannya kurus, itu macam-macam. Itu memang efek penggunaan dari obat-obat kemoterapi, di mana dia tidak spesifik ya, hanya membunuh sel kanker saja, tapi sel normal juga diserang. Selain itu juga imunosupresif antibody. Nah, jadi dia bersifat sebagai antibody yang dia menekan sistem imun. Dia memblok sel T, ya, memblok sel T. Contohnya ada anti limfosit globulin, kemudian anti timosit globulin, imunoglobulin, kemudian basiliximab, daclizumab, dan muromonab. Ini dia termasuk antibody ya yang punya aktivitas imunosupresif. Ini contohnya antibodi monoklonal adalah basiliximab. Ini dia merupakan antibodi monoklonal yang mencegah proliferasi limfosit sel T. Digunakan untuk profilaksis ya, profilaksis penolakan akut pada transplantasi ginjal allogenik. Jadi pencegahan pada saat transplantasi ginjal ya, diberikan bersamaan dengan siklosporin ya, dan imunosupresan kortikosteroid. Penggunaannya sebaiknya dibatasi oleh para antibodi monoklonal. Kemudian rituximab ini juga antibodi monoklonal yang mencegah proliferasi limfosit T. Ini digunakan untuk profilaksis juga ya. Kemudian ada juga interferon alfa. Interferon alfa ini adalah obat interferon alfa A2 yang bekerja dengan cara menghambat replikasi. Jadi dia menghambat proses replikasi RNA dan DNA. Obat ini memberikan efek antiproliferatif pada sel normal dan ganas. Jadi dia tidak spesifik. Interferon alfa A2 menekan pembentukan antibodi melalui efek pada limfosit B dan menghambat timbulnya hipersensitivitas tertunda. Jadi interferon ini termasuk bagian dari sitokin. Ini kaitannya sama signaling. Signaling berarti nanti pengaruhnya bisa ke sel B atau sel T, tapi dia ini menekan pembentukan antibodi melalui efek pada limfosit B. Jadi dia signaling, menghambat signaling ya, proses signaling interferon alfa. Selain itu, obat lainnya ada opioid ya. Opioid ini kalau dia digunakan dalam jangka waktu lama ya, jadi dia bisa mempengaruhi imunitas tubuh, tapi penggunaannya jangka panjang lebih sering muncul dibanding pemberian jangka pendek. Timbulnya adalah imunosupresan, khususnya pada seorang yang rentan dan mendadak efek withdrawal. Juga memicu respon imunosupresan. Jadi dia harus diberikan dalam jangka panjang, nanti bisa muncul imunosupresan ya. Tidak spesifik, tapi dia untuk mekanismenya. Sudah untuk materi imunosupresan dan imunomodulator. Konsep penting yang harus dipahami untuk materi ini adalah mekanisme bagaimana obat itu disebut imunosupresan, bagaimana obat itu disebut imunostimulan. Kalau sel-sel yang dipengaruhi, ya gimana Mbak? Sampai nanti akhir jam sama. Ada pertanyaan? Pak mau tanya. Iya silakan Mbak. Siapa ini namanya? Saima. Mbak Saima ya silakan. Mbak. Itu Pak untuk obat herbal, untuk obat imunosupresan itu apa aja Pak selain jahe? Oh imunostimulan ya berarti ya. Oh imunosupresan. Kalau obat herbal selain jahe yang punya aktivitas imunostimulan itu green tea tadi ya. Teh itu punya aktivitas imunostimulan juga ya. Mana tadi? Nah, Camellia sinensis dia punya aktivitas antioksidan. Terus yang punya aktivitas antioksidan selain itu ada lemon ya. Lemon itu penggunaan dalam dosis tertentu. Khususnya dia punya kandungan vitamin C, kemudian dia juga punya aktivitas antioksidan. Kemudian di bawang putih itu juga punya aktivitas antioksidan ya. Kalau tanaman-tanaman lain itu echinacea yang banyak ya, Phyllanthus niruri itu apa ya nama lainnya? Coba. Kalau mengkudu tuh bisa Pak? Kan dia kan ekstraknya bisa buat anti kanker. Bisa nanti mengkudu itu selama dia punya aktivitas antioksidan nanti efeknya itu ros ya. Ros itu dari
mencegah reaktif oksidatif stres. Jadi dia mencegah terjadinya proses ROS, itu punya aktivitas imunostimulan ya untuk perbaikan peningkatan imunitas tubuh. Mengkudu itu kandungannya apa? Coba kita cari. Nama lainnya mengkudu apa? Nama ilmiahnya sebentar. Morinda citrifolia. Lalu ada juga yang kemarin banyak itu manggis ya. Beta sterol ini dia punya kandungan sterol ya.